FS, Channel Television Breaking News. Spynet.net TV. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, wa darbi, syukran. Kami begitu dekat dengan Anda. Seperti sahabat, kami selalu ada menemani. Kami berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Riau dan Kepri. Kami menjadi sahabat Anda untuk memajukan perekonomian mencapai kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Yang sama-sama kita hormati tamu kita pada hari ini, Bapak Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo beserta seluruh jajaran Kapolda Riau. Bapak Camat juga hadir, ada Pak Amin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari raya. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Kalau saya sebut Abdul Uzza di luar, di UIN insyaAllah tahu. Kalau di luar saya ceramah, kenal Abdul Uzza? Tidak. Tapi kalau saya sebut nama kerennya semua, oh. Abdul Uzza kenal? Tidak. Abu Lahab tahu. Namanya Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, kalau dia datang dia macam api yang menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Makanya kalau ada orang ganteng, panggillah dia Abu Lahab. Abdul Uzza ini punya budak, punya hamba sahaya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Mohon maaf Pak Kapolda, di kampusnya mau begini mengajar. Nama budaknya tadi Suwaibah. Kata Abdul Uzza, Suwaibah, kau jaga adik iparku, dia sedang hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Nanti kalau anaknya lahir, kau datang ke rumah, kau beritahu anaknya sudah lahir. Maka pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah anak yang ditunggu. Datanglah Suwaibah. Hai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Karena kalau perempuan kubur hidup-hidup. Laki-laki Tuan Abu Lahab. Abu Lahab senang bukan main karena mendapat keponakan laki-laki. Adikku sudah meninggal, Abdullah, tapi rupanya diganti Allah dengan keponakan. Aku senang. Maka sejak hari ini Suwaibah, engkau aku bebaskan, tak lagi jadi budak, free, gratis. Kau tak lagi jadi manusia hamba sahaya, engkau jadi orang yang merdeka. Kalau onta paling murah harga 35-50 juta, budak 2 kali lipat, maka Abu Lahab bersedekah pada hari kelahiran Nabi 100 juta.
Makanya kalau ada orang di Indonesia ini sedekah 100 juta waktu maulid Nabi, itu nanti di akhirat selevel dengan Abu Lahab. Kira-kira Abu Lahab itu jahat apa baik? Banyak yang ragu. Ini Ustaz ini menjebak. Nanti kita bilang jahat. Masa orang jahat bersedekah 100 juta? Nanti kita bilang orang baik. Tabbat syada abi lahabiu. Makanya yang paling selamat diam. Maka bermimpilah saudara laki-laki Abu Lahab, namanya Abbas. Itulah anak dia, periwayat hadis namanya Abdullah bin Abbas. Abbas bermimpi waktu malam itu nampaknya Abu Lahab dalam neraka. Hai Abu Lahab, ya kau masuk neraka. Betul, ayatnya sudah pasti. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Abu Lahab masuk neraka. Hai Abu Lahab, ya engkau masuk neraka. Betul. Gimana neraka itu? Panaslah. Mana ada neraka tak panas? Khuffifa alayya fi kulli isnain li'taqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Ini Ustaz Abdul Somad ini menyebutkan ini jangan-jangan hadisnya hadis palsu. Buka kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya bertemu langsung tahun 2000 waktu haji dari Mesir. Dalam kitab itu dia katakan hadis ini hadisnya sahih tentang Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang Pekanbaru rajin maulid, tapi tak sholat, nah itu satu sel dengan Abu Lahab. Maulid. Bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi, seorang ahli hadis, 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Itu hebatnya anak Win. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya terjemahkan baru dia ngangguk. Kalau di sini belum saya terjemahkan udah ngangguk. Kenapa begitu? Karena mereka mengambil bahasa Arab di PBA 6 SKS. Yang paham-paham, yang tidak-tidak juga. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Kalau si Abu Lahab yang kafir sudah jelas masuk neraka. Lupa pula namanya grogi. Tabbat yadahu fil jahimi mukhlida. Kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat mengatakan setiap hari Senin azabnya diringankan. Yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada. Diringankan azabnya karena gembira menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umruhu? Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Gembira menyambut kelahiran Muhammad dan mati. This is Channel Television Breaking News. Spynet.net TV. Dalam keadaan bertauhid. Lalu apa hubungan UIN dengan maulid? Orang lain maulid 12 Rabiul Awal. UIN jauh lebih awal daripada itu. Kenapa dibuat siang? Karena malam semua orang UIN jadwal ceramah. Jelas? Jadi semua aktivitas kita ini saya sebutkan dalil-dalilnya supaya jangan ada dusta di antara kita. Tadi sayup-sayup saya dengar ada orang membaca syair. Syair apa itu yang dia baca? Ada seorang laki-laki namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Nama kampungnya di Irak Barzanjah.
karena prestasinya hebat, diangkat pada masa Turki Utsmani menjadi mufti Turki. Dia alumni Al-Azhar Kairo, Mesir, meninggal di kota Al-Madinah. Syair yang dia tulis itulah yang masyhur di Riau, bernama syair Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta isinya. Sa'dun, menjadi kebahagiaan. Liman yusalli, bagi siapa yang berselawat. Wa yusallim, mengucapkan salam bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aula. Itu dibaca di Riau pada saat akikah anak, pada saat walimah. Dulu itu dibaca sampai habis. Sekarang baru dibaca 2 bait, langsung datang orang dari dapur berbisik ke yang membaca, supaya langsung segera ke walamah. Kenapa geser cepat? Karena keyboard tunggal sudah siap. Maka Barzanji yang mulai tergeser dibangkitkan lagi di UIN Suska, supaya masyarakat tahu lagi balik adat bersandi sarak bersendi kita. Jangan sampai anak UIN tak tahu Barzanji, walaupun dia dari Saintek. Gaya boleh metal, tapi lagu tetap Barzanji. Betul? Makanya fakultas-fakultas buat nanti lomba baca Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, syahrun 1 bulan, syahrani 2 bulan, Syahrini penyanyi. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, ala ashuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah. Tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu, bapaknya, Abdullah. Allah Allah. Karena yang mendengar Barzanji tak paham. Kalau dia paham pasti dia berkata innalillah, karena ayahnya ini pasti bukan mahasiswa UIN. Kalau mahasiswa UIN hebat, bahasa Inggris 6 SKS, bahasa Arab 6 SKS. Begitu jumpa cakap kampung. Artinya apa? Orang UIN tetap tidak melupakan jati dirinya. Itu hebat. Kenapa Ustaz puji-puji anak UIN? Mahasiswa kita. Siapa lagi yang memujinya kalau tidak kita? Allahu Akbar. Nah, sekarang baru kita masuk. Jadi Pak Kapolda, saya hari ini sebagai tuan rumah yang menjelaskan tentang UIN Suska. Begitu juga dengan bapak-bapak dari BRI Syariah yang kartunya baru saja diserahkan tadi. Rupanya hari ini hari terakhir data ulang kartu ATM BRI Syariah. Jadi tadi saya ditelepon, Ustadz, kalau Ustadz mau ATM-nya aktif, ini hari terakhir ngurus. Kalau Ustadz tidak urus hari ini, maka kartu Ustadz beku. Baru saya bawa tadi, langsung jadi. Begitulah hebatnya pelayanan BRI Syariah. Untuk saya. Yang lain gitu juga.
disaksikan langsung oleh Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres kita. Penyerahan kartu beserta isinya. Itu apa ada kartu tak berisi? Jadi Pak, ketika masuk kita ke kampus UIN, pertama fakultas yang kita temui adalah Fakultas Ekonomi. Apa kata Nabi Muhammad tentang ekonomi? Kita kan sedang maulid ini, hubungan maulid dengan UIN. Apa kata Nabi Muhammad tentang ekonomi? At-tajiru saduqul amin. Pedagang yang jujur dan amanah. Kalau dia nanti mati, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kalau dia mati nanti, maka dia akan menjadi bersama dengan para nabi, orang mati syahid dan orang-orang soleh. Maka dicetaklah para entrepreneur di kampus UIN Suska melalui fakultas. Kami begitu di Riau dan Kepri. Kami menjadi sahabat Anda untuk memajukan perekonomian mencapai kesejahteraan. Ekonomi. Jadi alumni UIN itu tidak mau jadi PNS. Betul? Betul katanya. Takut dia tak lulus. Mereka dididik sini menjadi entrepreneur. Al-mu'minul qawi. Setelah ekonominya mapan, maka dia menjadi kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if. Apanya kuat? Ekonomi. Maka dibangunlah Fakultas Ekonomi. Pertama kali kita masuk ke dalam. Otaknya cerdas, bahasa Arab mantap, fikihnya oke, dan dia pakar ekonomi Islam. Karena dia belajar 6 pelajaran agama, 12 SKS, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, dan ada satu lagi, SIAT, studi Islam Asia Tenggara. Makanya tamat dari UIN ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anda ingin anak Anda seperti itu, daftarkan segera sebelum tanggal pendaftaran berikutnya. Kan tanggung-tanggung UIN ini. Dah. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, itu ustadz pasti bukan alumni UIN Suska. Tak tahu dia tentang ekonomi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu onta paling murah 35 juta, kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Anak muda menikah mahar 700 juta. Anak kaya apa miskin? Saya tahu kalian takut menjawab karena mahar naik. Ustadz ini merusak harga mahar aja. Awak udah siap-siap seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Tiba-tiba dinaikkan Ustadz Somad 700 juta. Ibu-ibu menyesal. Dulu telekong lapuk dah. Tapi hadis ini dinetralisir. Harga tadi sudah naik kan? Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Gimana? Udah agak tenang kan? Insya Allah saya tahu. Bukan tak tahu saya. Jangan sampai anak UIN nanti unjuk rasa membawa spanduk, turunkan harga mahar. Siapa yang susah? Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Kapolsek Tampan hadir di sini. Kapolres Pekanbaru hadir. Pak Kapolda hadir. Foto-foto sudah diambil. Kita udah foto. Siapa mau nangkap? Kalian kalau SIM belum ada, apa tuh? Jangan memanfaatkan kedekatan. Ikuti aturan negara. Walaupun kalian anak UIN, walaupun Pak Kapolda sudah ke sini, kalau mau pergi tetap pakai helm, yakinkan berbunyi klik baru jalan. Kemana-mana bawa STNK dan SIM. Saya
walaupun saya kemana-mana, ini di dompet tak pernah tinggal SIM A, SIM C. Walaupun saya naik helikopter. Sombong Ustaz sekali. Gaya-gaya aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanannya, bapak, ibu, adik-adik, anak-anakku semua ingat, li'ilafi Quraisy. Perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita was-shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Makkah di tengah. Syita musim dingin, Yaman. Shaib musim panas, Syam. Nabi di tengah. Rihlatasy syita musim dingin, shaib musim panas. Perjalanan bisnis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berapa negara itu? Yaman, Saudi Arabia, Suria, Lebanon, Yordania, Palestina. 6 negara perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian bayangkan Nabi jual dukuhan terkecamatan. Itu sekelumit yang bisa saya ceritakan karena waktu saya pendek, 30 menit sesuai yang tertulis di botol 300 ml. Nah, jangan tambah lagi. Habis Fakultas Ekonomi. Kecil sedikit sekali informasi. Kalau mau lengkap, masuklah ke Fakultas Ekonomi. Second source. Namanya iklan, sedikit-sedikit aja. Habis Fakultas Ekonomi, lalu kita menemukan Fakultas, jangan lagi psikologi, psikologi. Kalau di mana? Psikologi. La ilaha illallah, buat malu PB aja kalian. Psikologi. Psikologi. Datang seorang bertanya ke Nabi Muhammad SAW. Jawaban Nabi, apa itu Islam? Anta syahada illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Datang lagi yang lain bertanya, apa itu Islam? Man salimal muslim. This is Channel Television Breaking News. Spynet.net TV. Min lisanihi wa yadihi. Apa itu Islam? Orang yang selamat orang lain dari tangan dan lidahnya. Datang orang lain bertanya, mahwal Islam? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam wa tusalli bil laili wan nasu ni'am wa tadkhulul jannata bisalam. 3 orang bertanya, jawabannya beda. Kenapa? Karena Nabi memperhatikan orang yang bertanya secara psikologis. Kebetulan yang bertanya ini orangnya pelit. Maka kata Nabi, Islam itu apa? Bagikan makanan. Kebetulan yang bertanya ini orangnya mulutnya kasar. Makanya kata Nabi, Islam itu apa? Kata-katanya santun. Makanya ceramah sesuai dengan komunitas. Makanya bagi yang nonton video, Ustaz, kenapa kemarin Ustaz ceramah di sana lain bunyinya, berapi-api. Di sini kenapa lembut? Audiensnya beda. Kalau di tempat orang-orang tua, tak mungkin kita cerita jihad kan? Bapak Ibu, judul ceramah kita sore ini bagaimana menghadapi azab kubur. Jadi banyak dai ini salah ceramah. Salah ceramah, tidak tepat. Kenapa? Tidak belajar psikologi. Makanya undanglah anak-anak UIN untuk presentasi. Bagaimana dakwah yang benar. Di sini, di Fakultas Psikologi. Wah, psikologi itu sekuler Pak Ustaz. Nabi mereka itu kan Sigmund Freud. Apa kata Sigmund? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan. Berhalusinasi dalam kepalanya. Maka datang UIN Suska, diislamkannya ilmu psikologi itu dengan psikologi Islam. Tidak merubah substansinya, tapi isinya berubah maknanya, berubah namanya,
Jangan takut anak Anda menjadi murtad kalau dia berilmu psikologi. Kenapa? Karena di sana ada pelajaran-pelajaran agama. Jangan takut sekuler. Jangan takut dia menjadi liberal karena dia belajar agama Islam. Siapa yang ngajar pelajaran agama Islam di psikologi? Ustadz Somad. Dulu pernah saya ngajar di situ. Tak lama. Paling 2 semester, habis itu saya mengundurkan diri. Cantik-cantik anak psikologi. Iya. Tak normal jantung kita masuk ke kelas. Habis fakultas psikologi. Habis itu masuk ke Usuluddin. Tergantung beloknya kemana. Kalau kalian ke kanan, syariah, fakultas dakwah. Tapi biar kita memutar, maka kita masuk fakultas Usuluddin. Usul, dasar, pondasi agama ini adalah Usuluddin. Tak ada gunanya orang fakultas syariah itu kalau tak ada Usuluddin. Betul? Karena kita dari Usuluddin. Nanti pas acara Lailatul Qadar, ceramah pula orang syariah di sini kan? Apa gunanya Usuluddin kalau tidak tahu halal haram di syariah? Terserahlah, yang penting kami dah duluan. Anak-anakku sekalian, lain asrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan gugur. Saya tak mengerti filsafat barat karena saya tidak alumni dari barat, tapi di Usuluddin kalian akan bertemu dengan alumni McGill University. Dr. Iskandar Arnel, PhD, Doctor of Philosophy. Bahasa Arabnya cair, bahasa Inggrisnya lancar. Tak percaya kalian? Jumpai deh. Barat punya cerita. Ada satu lagi doktor filsafat. Siapa dia? Dr. Saidul Amin. Makanya kalau ada orang, saya ragu masukkan anak saya ke UIN Suska. Nanti kalau dia jadi sekuler, nanti kalau dia jadi liberal, nanti kalau pemikirannya rusak. Ente. Ada dulu orang di Pekanbaru ini, pemahamannya serba Tuhan. Tak mau dia sholat. Karena kata dia, aku adalah Tuhan. Aku titisan Tuhan. Kalau aku Tuhan, masa Tuhan nyembah Tuhan? Aku kan titisan Tuhan. Aku bagian dari Tuhan. Kalau aku Tuhan, ngapain aku nyembah Tuhan? Mereka tidak bawa dia ke saya. Karena kalau dibawa ke saya nggak nyambung. Kalau dibawa dia ke saya, neraka jahanam, teman. Orang begini tidak bisa dibawa ke ustadz jurusan tafsir, jurusan hadis, tapi dibawa ke jurusan filsafat. Dialog dengan Ustadz Iskandar Arnel. Jadi Bapak Tuhan? Iya, saya Tuhan. Karena saya adalah titisan Tuhan. Oh. Karena Bapak keluar dari Tuhan, Bapak Tuhan? Iya, saya Tuhan. Karena saya keluar dari Tuhan. Bapak berak tadi pagi. Kata-kata ini kasar. Sengaja dia pakai itu untuk menjatuhkan. Bapak berak tadi pagi. Iya, berarti berak Bapak juga Tuhan. Satu kali pukul jatuh. Tumbang. Begitu kalau anak filsafat. Dia tidak main otot, tapi main otak. Sekarang orang yang dipakai otak-otak. Itu sekelumit tentang filsafat Usuluddin. Anda ingin seperti mereka? Daftar segera. Pokoknya kalau cerita UIN nih, tak ada bedanya. Apa pula tak ada bedanya? Tak ada bandingannya Pak Ustaz. Bagaimana dengan jurusan tafsirnya? Jurusan tafsirnya jangan lagi ditanya. Dikumpulkan semua qori-qori se-Indonesia. Dikumpulkan qori dunia. Diadakan musabaqah tilawatil Quran di Malaka. Juara satunya adalah dosen jurusan tafsir, Dr. Khairun Nas Jamal. Itu musabaqah internasional. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara 2 juga. Itulah hebat. Qiraat. Waddu'a. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam-macam qiraat bisa dia. Nah, ini belajarnya di mana?
di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir. Berserak hadis-hadis kalau sudah bulan puasa. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira menyambut Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Rupanya hadis palsu. Setiap ustadz berceramah hadis itu 30 kali 30 malam Ramadan. Dia sudah booking 30 seat di neraka jahanam. Tak tahu dia mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Saya sangka waktu sudah habis. Mana hadis dhaif? Gara-gara apa? Karena tidak belajar ulumul hadis. Di mana itu ulumul hadis? Datang ke Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Ketuanya tadi baru bedah buku subuh tadi, legalitas kitab bid'ah. Doktor siapa namanya? Doktor Ridwan Hasbi LCMA. Pokoknya di sini dokter-dokter aja yang laku. LCMA ceramah aja lah. Nah, makanya di sini belajar semua. Habis Fakultas Usuluddin. Selanjutnya kita pindah ke fakultas. Kalau waktu habis, panitia tulis saja. Ustadz, waktu habis. Saya biasa dapat surat tilang. Fakultas Pertanian, Faper Tapet. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok sidir kau tebang, maka kepalamu disungkurkan dalam api neraka. Jadi jangan bapak ibu tamu-tamu yang datang ke UIN menganggap UIN ini semak. Kenapa banyak kali pohon-pohon? Karena kami takut masuk neraka gara-gara menebang pohon-pohon. Kan kami pemalas. Udah jelas? Ada dalilnya itu semua. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Ini sudah mau mati nih. Sudah mau mati. Di tangan ada bibit korma. Falyaghrisha, tanamkan. Sudah mau mati, kenapa disuruh nanam korma? Karena dalam Islam diajarkan bukan kau yang memakan manis buahnya, bukan kau yang bernaung di bawah daunnya, tapi akan menjadi amal jariyah. Makanya nanti akan lahirlah alumni-alumni dari Faper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Sekarang sapi kita dari mana? Dari Australia. Padahal tanah kita luas. Insya Allah tamat alumni Faper Tapet, kita tak lagi impor sapi, langsung sapi kita dari mana? Dari UIN Suska. Amin. Itu siapa Pak? Itu anak UIN Suska. Tak ikut dia PNS. Untuk apa? Sapinya sejauh mata memandang. Waktu kami dalam perjalanan dari Sydney ke Canberra, nampak saya sapi-sapi itu. Saya mau cerita bahwa saya pernah ke Australia, itu aja. Nampak saya sapi-sapi itu tak diikat, lepas berkeliaran. Itulah makanya sapi di Indonesia setelah diimpor ke sini tidak boleh disakiti. Pernah kedutaan Australia marah gara-gara orang kita terlalu sadis terhadap sapi. Tengoklah waktu hari Kurban kemarin. Dikeroyok, banyak sapi itu yang lari lepas tunggang langgang. Orang Australia sapi itu di stunning, ada macam pistol, tapi dia skalanya tak boleh lebih dari 7. Kalau lewat 8 mati dia, haram dimakan. Maka ditembak otak kecilnya stunning. Setelah ditembak dia bodoh, sekedar bodoh. Nah, maka ibu-ibu kalau ada bapak itu yang galak-galak, beli stunning. Sebelum pergi, tembak tu. Abang pel lantai, jaga anak, ada abang. Kalau dulu kan ada istilah macam lembu cucuk hidung. Itu dulu. Sekarang sapi stunning. Nah, oleh sebab itu maka bumi kita luas. Gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulis tiwa. Maka orang Riau silakan menanam. Alhamdulillah. Bapak Rektor punya kebun lengkeng, entah berapa hektar, pokoknya berguni-guni lah. Tapi saya belum dapat lagi.
Ada kebun. Itu artinya apa? Walaupun PNS, walaupun rektor, tetap entrepreneur, kebun tetap dijaga. Jangan lagi nanti kalian berpikir tamat mau jadi PNS, tamat menjadi terus. Saya kemarin jumpa kawan saya di Cengkareng, dulu PNS. Pas saya tanya, itu siapa? Itu istriku, kata dia. Loh, dulu perasaan bukan yang ini yang ketiga mat. Hah? Kau PNS mana boleh? Aku keluar dari PNS. PNS cuma satu, begitu keluar langsung 3 gitu. Nah, jadi kalian jangan pernah berpikir, cukuplah kami-kaminya aja PNS. PNS itu adalah, kata orang PNS, pegawai ngeri sekali. Nah, jadi kalian berpikir untuk menjaga negeri ini, alumni-alumni ini. Habis, paper tapet, tanaman sudah, ternak sudah. Jadi makanya Bapak Ibu tamu-tamu yang datang kemari jangan memaki marah-marah kalau kebetulan di jalan jumpa sapi, jumpa kerbau taiknya berserak. Itu dalam rangka mendidik anak-anak di paper tapet. Udah jelas? Nah, nanti apa ini? Kampus apa ini? Masa di kampus ada sapi ada? Untuk apa mereka belajar ilmu sapi, ilmu kerbau kalau tidak menengok kerbaunya langsung? Kerbau menurut etimologi, kerbau menurut terminologi, kerbau sejarah, kerbau. Pernah kau nengok kerbau? Tidak. Itu sarjana bonga. Makanya jangan heran nanti kalau nampak kerbau berendam. Nampak. Nah, itu. Ini perlu saya jelaskan. Jangan nanti orang memandang sepele melihat UIN ini. Kampus apa ini? Semak. Itu praktik pertanian. Udah jelas? Habis paper tapet, barulah masuk fakultas syariah. Syariah Islamic law. Islamic law, hukum. Maka sarjana-sarjana SH. Ustaz, kami nanti kalau tamat ini jadi apa? Nanti engkau akan jadi pengacara. Siapa yang akan membela orang Islam yang susah? Kalau bukan lembaga bantuan hukum MUI Kota Pekanbaru, MUI Provinsi Riau, ada satu lembaga bantuan hukum gratis. Sarjana dari mana? Dari UIN Suska. Allahu Akbar. Ilmu agamanya mantap, ilmu umumnya mantap. Kalian kalau jadi pengacara hebat, handal, itu jamnya per detik. Tik, duit. Katanya, duit. Belum lagi kalian bercakap, baru buka mulut. Katanya, udah. Bayangkan. Maka serius kalian belajar di sana. Usul fikih, kawaidul fikih, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih ekonomi Islam, kawaidul fikih. Itu dimasukkan semua ke kepala. Sehingga nanti habis S1 tamat, beasiswa bisa kalian. Mudah-mudahan alumni UIN bisa mengambil S2 ke Harvard University, McGill University, Sorbonne Paris, Prancis University, Al-Azhar Kairo, jangan lagi, sudah banyak. Kalian pergi, sehingga hatinya itu tetap, kepalanya diisi ilmu macam-macam, tapi hatinya tetaplah la ilaha illallah. Lalu kemudian terus fakultas tarbiyah. Sekarang berapa banyak sekolah-sekolah, tapi tidak mencetak alumni-alumni yang berkualitas. Kenapa? This is Channel Television Breaking News. Spymath.net TV. Apa? Kurikulumnya tidak dibidani oleh orang yang paham manajemen pendidikan. Sekolah hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan. Tidak bisa. Guru haruslah menjadi murabbi. Rabba yurabbi tarbiyatan. Bagaimana sholat subuh si anak, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana dia bukan cuma paham sholat, paham puasa, tapi bagaimana mengamalkannya. Maka insya Allah saya berpikir seluruh sekolah-sekolah di Pekanbaru, di Riau, tidak boleh buka sekolah sebelum ada lolos sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional untuk sekolah-sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, pondok pesantren. Pakar-pakarnya dari mana? Dari Fakultas Tarbiyah UIN Suska, insya Allah. Amin.
Kalau tidak kita mana tahu apa ini basic pendidikannya, basicnya dari mana, dasarnya dari mana. Bisa tidak mencetak anak umat Islam yang satu sisi dia cinta negara, tapi juga dia berakhlakul karimah, tapi juga dia berislam tanpa kehilangan jati diri, kemelayuannya, agamanya. Ini di Fakultas Tarbiyah. Selesai dari tarbiyah langsung masuk saintek. Nah, ini agak susah sikit. Mana pula ada teknologi zaman Nabi, Pak Ustaz? Saya ceramah. Lalu ceramah saya ini direkam. Dulu saya ceramah di Masjid Raya Senaplan. Saya hitung kameranya sampai 10. Itulah ceramah paling ramai. Kamera banyak sekali. Selesai acara, semua yang punya kamera minta tanda tangan. Saya tanya, untuk apa? Tugas dari Fakultas Saintek. Patutlah banyak merekam. Rupanya tugas dari dosen. Jadi anak-anak saintek, kalian beramal bukan sekedar baca yasin, barzanji, marhaban, sholat sunat. Amal kalian adalah menebarkan kebaikan melalui sains dan teknologi. Dari mana orang bisa kenal Ustaz Somad? Dari YouTube. Siapa yang paham YouTube? Saya seumur hidup sampai sekarang belum pernah mengupload video di YouTube. Demi Allah. Tak tahu saya bagaimana cara menurut. Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Instagram Pak Ustaz? Itu. Mati. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dalam kebencian itu Allah ciptakan kebaikan. Apa kebaikannya? Bisa minum sebentar. Karena orang di UIN diajarkan tak boleh minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasya falyastaqi, siapa yang lupa muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih, kalau kau minum, minumlah pakai tangan kanan. Wa idza akala falyakul biyaminih, kalau makan, makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih, karena setan minum pakai tangan kiri dan makan pakai tangan kiri. Ustaz dari tadi kenapa tangannya kiri terus? Nunjukkan cincin baru. Nanti kalau sini nampak betul. Udah. Sains teknologi. Jadi jangan lagi anak UIN berpikir, kau dari mana? Saya dari Fakultas Usuluddin, belajar tafsir, mantap. Kau dari mana? Saya dari Fakultas Dakwah, dapat pahala. Kau dari mana? Saya dari Fakultas Saintek. Kabel-kabel aja tuh. Jadi masing-masing dengan perannya. Kalian buatlah video pendek nanti, video dakwah. Bahannya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Anak Usuluddin. Lalu bagaimana bahasa Indonesianya, baik atau tidak benar? Maka dari tarbiyah. Kata orang tarbiyah, ini bahasa Indonesianya tak betul ini, diluruskan orang tarbiyah. Bintang-bintangnya carilah dari Pekonsos sama psikologi. Nah, buatlah video pendek. Anak-anak saintek bisa tuh buat video pendek. Beli tiang, berapalah harga tiang kamera itu? Nah, berapa? 100.000. Tak ada duit 100.000 Pak Ustaz, puasa sunat 10 hari. Tak ada Pak Ustaz, ambil kayu satu, minta izin sama Pak Rektor, cucukkan ke tepi danau itu. Letakkan HP itu, hidupkan, on. Pergi ke tepi danau itu, masukkan tanganmu ke dalam danau. Hidupkan? Dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dunia ini hanyalah status. Maka kalau kau dapat, jangan bangga karena kau hanya dapat status. Tapi kalau tidak dapat, kau jangan sedih karena yang hilang itu pun hanya status. Like and share. Besok pagi buat. Nanti buat acaranya lomba buat vlog video pendek antar mahasiswa se-UIN, dewan jurinya anak saintek, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang juara 1 berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Insya Allah banyak orang-orang kaya yang mau berbuat amal baik. Jadi kalianlah yang akan mewarnai dunia medsos, sosmed. Karena kalau tidak, kita akan bertarung dengan video-video yang merusak. Ustaz Somad hanya mengatakan, itu Twitter merusak, BBM merusak, WhatsApp merusak. Yang memperbaiki siapa?
Yang membuat channel-channel Islam siapa? Insya Allah lahir anak-anak muda dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska. Amin. Habis dari Saintek memutar masuk ke Fakultas Dakwah. Sengaja ayat itu yang ditulis supaya selesai sholat, semua anak UIN yang selesai sholat zuhur di Masjid Jami, maka dia tengok ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti ada umat ini yang melakukan tiga. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Oh, itu bacaannya itu Pak Ustaz. Itulah bacaannya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Maka walaupun kalian dari Saintek, walaupun dari Fakultas Hukum, tapi misi utama anak UIN adalah amar ma'ruf nahi. Kira-kira yang paling bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu ustadz apa polisi? Banyak yang bingung jawab kan? Nanti dibilang polisi, ustadz tersinggung. Nanti bilang ustadz tak enak pula sama Pak Kapolda. Saya mau kasih sampel contoh. Saya khutbah di Masjid Akramun Nas Unri Gobah. Terlambat karena macet. Akhirnya saya di paling belakang. Pas saya masuk paling belakang, khotib sudah naik. Anak-anak di belakang itu ketawa semua. Saya tengok gini, ditengoknya pula saya. Tak lama sesudah itu datang polisi. Rupanya polisi ini terlambat juga. Karena mereka mengurus lalu lintas. Begitu polisi masuk, diam semua anak-anak. Puncak semua. Sampel contoh amar ma'ruf dalam masjid saat khotib khutbah. Antum sendiri mungkin pernah menyaksikan itu. Anak-anak tak takut, tapi sama polisi dia takut. Maka saya ingin mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar bukan tugas tentara, polisi, pakar sains teknologi, psikolog, psikologi, pakar hukum, lawyer dari Fakultas Islamic Law and Jurisprudence. Maka semuanya bertanggung jawab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja kalau tinggi jabatannya maka kesempatannya lebih besar. Apakah anak-anak UIN bisa jadi gubernur, wali kota, menteri, bupati, camat? Bisa. Maka dengan punya kekuasaan kalian lebih bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Saya hanya bisa berteriak dari atas ini, jaga anak-anak kita. Yang perempuan jangan sampai membonceng anak laki-laki. Di mimbar. Pas malam minggu di atas jembatan Leton, berbonceng-bonceng mereka. Tak mungkin saya turun di Leton saya ceramah. Ya ayyuhallazina amanu. Udah dicampakkan saya ke sungai. Siapa yang bisa menceramahi anak-anak muda di jembatan Leton itu? Itu bisa ditangkap oleh Satpol PP. Kenapa Satpol PP kepolisian tidak menangkap? Karena tidak ada payung hukumnya. Siapa yang bisa buat payung hukum? DPR. Kapan memilih DPR? Hari Rabu 17 April. Jangan sebarkan hoax, jangan sebarkan hate speech, ujaran kebencian, jangan sebarkan black campaign. Gunakan akal dan pikiran, sukseskan Pileg dan Pilpres damai, aman, sejahtera 2019. Potong video itu, share. Kerja siapa? Anak saintek. Yang ngasih tugas siapa? Dosen. Dosennya tak ngaji. Tapi insya Allah dosennya ngaji hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tujuan UIN bersinergi. Makanya kurikulumnya namanya integrated kurikulum. Dia bukan membentuk UIN menjadi orang umum saja. Umumnya mantap, akidahnya mantap, hukumnya mantap, bisa jadi pemimpin, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi bisnismen. Barulah dia bisa berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani.
Apa doa orang umrah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu jamaah umrah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kenapa bapak baca lain? Rupanya nama bini pertamanya Hasanah, yang kedua Fatimah. Takut dia Fatimah ini marah akibat tidak mengerti bacaan doa. Kenapa tak mengerti? Karena tak belajar bahasa Arab. Jadi jangan kalian bingung. Kita kan anak saintek, kita kan anak psikologi, kita kan anak paper-tapet. Ngapain kita ngambil bahasa Arab sampai 6 semester? Supaya kalian ngerti apa yang kalian ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngerti, bukan menterjemahkan. Jangan kalian sholat nanti kalian terjemahkan. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Walaupun kalian hebat bahasa Inggris. 2 world class university. Siapa yang masuk ke UIN, dia akan menuju kelas internasional. Segala perangkatnya sudah siap. Segala alat-alatnya sudah siap. Tinggal lagi to be or not to be. Mau atau tidak mau. Nanti kalian bisa sambung kemana-mana. Berapa bekal bahasa Inggris kalian? TOEFL, Test of English Foreign Language, 550. Orang dari tempat lain susah. Ustaz, saya mau melanjutkan ke IIU International Islamic University. Katanya skornya harus 550. Saya tak bisa bahasa Inggris. Akhirnya pergilah kursus ke kampung Inggris di Pare. 6 bulan di Pare, balik. Saya tanya, how are you? Apik tenang. Ngapain kau di Pare 6 bulan? Rupanya bahasa Inggris dapat, bahasa Jawa bonus. Pahami bahasa dengan baik. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa, maka dia akan aman dari tipu daya muslihat. Oleh sebab itu, gantungkan nak cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak bumi, maka insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tidak tausiah di UIN ini karena UIN ini tempatnya ilmu pengetahuan. Maka saya tak lihat wajah yang di depan saya ini, dekan, wakil, saya lihat wajah abang-abang saya. Ada Bang Ahmad Saifuddin, kakak kelas saya di Air Molek Negeri Hulu. Kalau saya lihat wajah mereka, hilang bahan saya. Nah, ini bisa saya tausiah 50 menit nih, udah alhamdulillah. Inilah yang paling berat. Ini pun atas doa anak-anakku sekalian. Banyak kalian yang berdoa. Pak Kapolres berdoa, Pak Kapolsek berdoa. Mudah-mudahan Ustaz Somad besok bisa memberikan ceramah. Walaupun kita berpisah, tapi jangan pernah lupa doa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Quran yang diberikan oleh Bapak Kapolda tadi dibaca. Jangan hanya diletakkan di ruang lemari, karena kita akan mendapatkan aliran pahalanya dan dikaji isinya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Channel Television Breaking News. Spynet.net TV